Hai guys, selamat datang di channel Denmas Bagus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys untuk membangun channel ini. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu bapak guru yang hebat. Perkenankan, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Maaf ya Bu, mengganggu nih. Saya nih kan ada tugas dari guru penggerak Bu, mewawancarai kepala sekolah kan. Karena itu kepala sekolah saya, maka saya mewawancarai ibu seperti sampel. Saya mewawancarai kepala sekolah. Yang ingin saya wawancarai Bu itu adalah tentang bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan nilai etika ataupun kebijakan moral. Itu yang ingin saya wawancara Bu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk saya pelajari gimana sih saya kalau di suatu saat saya menjadi pemimpin pembelajaran dan dapat mengambil kebijakan dan keputusan itu Bu. Nah, kita bisa mulai Bu ya. Oke Bu, yang pertama gini Bu, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana sih Bu Warsnya itu mengidentifikasi jika menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral itu Bu? Pertama, kalau saya menemukan masalah tersebut, tentu akan saya pilih dulu mana yang paling tepat yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan. Jadi saya kaji terlebih dahulu apa efeknya atau keuntungan yang baiknya dan apa efek buruknya terhadap masalah tersebut. Ini harus diberi contoh nggak? Boleh. Nah, jadi misalnya ada anak yang melakukan kesalahan yang bersifat fatal. Nah, dari satu sisi saya harus mengkaji dulu apakah anak tersebut setelah dipilih masalahnya, setelah diselesaikan masalahnya, akan berakibat fatal kepada anak atau kepada sekolah. Nah, sebagai contoh misalnya ada seorang anak yang mencuri di sekolah. Nah, anak tersebut sesuai dengan perjanjian bisa saja dikeluarkan. Namun seandainya saya keluarkan, anak tersebut akan terhambat dalam menyelesaikan sekolahnya, atau mungkin kita akan menghambat dalam menggapai cita-citanya. Maka dilema tersebut harus betul-betul kita pikirkan secara bijaksana, yang agar tidak berakibat dari satu sisi berakibat fatal di sekolah, kemudian di sisi lain juga berakibat fatal terhadap siswa tersebut. Maka untuk menyelesaikan hal tersebut kita pikirkan matang-matang, kita diskusikan bersama-sama dengan yang berkepentingan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau sudah selesai masalahnya, maka kita akan memberitahu kepada pihak sekolah ataupun pihak siswa tersebut bahwa masalah itu telah selesai. Ya, terima kasih Bu. Nah, terus itu Bu, waktu Ibu tuh mengambil keputusan kebijakan tersebut itu Bu, ada nggak sih Bu orang-orang yang selama ini tuh membantu Ibu sehingga Ibu waktu mengambil keputusan tersebut itu selalu terrealisasi gitu Bu?
untuk mengambil keputusan tersebut. Tentu kita tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi. Kita ajak guru senior mungkin atau wakil kepala sekolah untuk ikut berembuk atau membicarakan masalah tersebut, sehingga kita sebagai kepala sekolah itu mendapat masukan, artinya tidak membuat keputusan itu sendiri. Nah, jadi kita perlu juga mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak tertentu agar keputusan yang kita buat itu sesuai. Nah, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah nggak Ibu tuh mengambil kebijakan dan ternyata setelah berjalan itu kurang efektif? Pernah nggak, Bu? Terus apa sih kiatnya, Bu, untuk memperbaikinya kalau memang pernah terjadi? Ada beberapa kasus yang demikian, artinya setelah dianggap selesai, ternyata di tengah jalan ada lagi dilema yang perlu kita selesaikan. Misalnya ternyata keputusan yang diberikan kemarin itu tidak sesuai, tidak mendatangkan kesepakatan, maka kita perlu memperbaikinya, perlu membicarakan lagi di mana kelemahan keputusan tersebut. Ya, Bu, selama Ibu nih, Bu, mengambil kebijakan, adakah pihak-pihak yang menentang Ibu? Nah, terus gimana sih, Bu, mengatasi permasalahan ada yang menentang? Dalam mengambil kebijakan, tentu tidak semua orang setuju terhadap kita. Ada yang suka atau pro dan ada yang kontra, artinya tidak suka kepada keputusan kita. Itu biasa yang seperti itu. Tapi kita harus mengkaji dan menunjukkan kepada yang tidak suka itu apa yang terbaik. Kenapa keputusan ini saya ambil? Nanti ada yang terbaik yang harus saya lakukan. Oke, Bu, terus Ibu kan kayaknya tadi bagus banget itu loh, Bu, ya, apa yang Ibu lakukan itu super banget. Terus gini, Bu, saya ada nggak sih, Bu, orang ataupun siapa itu yang menjadi panutan atau tauladan Ibu sehingga Ibu bisa seperti ini, Bu? Tentu ada. Dalam segala hal kita harus melihat kelebihan orang dan kekurangannya di mana. Namun jangan melihat kekurangannya terus. Di satu sisi kelebihan orang dalam memutuskan masalah itu bisa kita tiru. Nah, misalnya ada guru di sekolah ini yang kata-katanya bisa kita pegang atau bisa dijadikan panutan karena apa yang beliau sampaikan itu banyak benarnya. Ini, Bu, dari semuanya nih yang Ibu jabarkan nih dari tadi dulu ya, pembelajaran apa sih, Bu, yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu tidak ceroboh. Jangan melakukan hal yang ceroboh. Karena keputusan yang kita ambil itu harus betul-betul bisa dipahami orang lain dan betul-betul bisa diterapkan. Nah, dalam hal ini saya selalu mendiskusikan terlebih dahulu sebelum keputusan tersebut saya sampaikan. Berarti, Bu, setiap mengambil kebijakan itu tidak spontan ya, Bu, perlu ada waktu untuk didiskusikan dan direnungkan, Bu, ya. Iya, betul. Jadi saya tidak seketika harus langsung begini saja, tidak. Tetapi perlu waktu untuk memikirkannya dan mendiskusikannya, lalu saya mengambil keputusan. Ya, terima kasih, Bu, atas penjelasannya nih, Bu. Semoga hasil wawancara ini dapat menambah wawasan saya bagaimana saya mengambil suatu keputusan. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang.
Selamat pagi Bu Sri. Pagi Pak. Maaf mengganggu nih Bu Sri. Saya Agung Bu, salam guru angkatan 5 dari Kabupaten Tabo. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas itu ingin mewawancarai 3 kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya. Yang itu kan salah satu sekolah yang ada di sekitar sekolah saya. Maka Ibu menjadi target saya untuk wawancara. Nah ini Bu yang ingin saya wawancara ini mengenai Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral atau etika moral. Bisa dimulai Bu ya? Oke, ini Bu yang pertama saya ingin tahu nih Bu, bagaimana Ibu tuh mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun yang berkaitan dengan rujukan moral. Begini Pak, untuk dilema etika itu ini yang sudah terjadi Pak, memang terjadi di sekolah kami Pak ya. Misalnya ketika saat itu juga pagi itu hari itu juga Pak ada undangan KTKS. Sementara saya sudah menjadwalkan pagi itu juga mau melaksanakan rapat majelis guru di Madinah Pak ya. Jadi saya pikir kalau KTKS itu penting, rapat juga sudah terjadwal, jadi saya sampaikan aja terus kemudian saya dapat ini sama mereka yang saya berangkat ke KTKS langsung seperti itu. Ya. Jadi saya kadang-kadang dulu gimana kalau rapatnya kita undang tulis aja bersama dengan Terus kalau yang rujukan moral yang selama ini Ibu hadapi gimana? kalau untuk rujukan moral seperti ini Pak contohnya, kan di sekolah ada menjual baju batik seperti itu. Tentunya kita kan ada pil Pak sedikit, Iya, satu iya. potong baju itu Rp5.000 hanya Pak. Nah, jadi kalau misalnya ada satu kelas saya udah berapa siswa 30-nya kan 5.000 kali itu kan sudah lumayan ya, Iya. Pak, ya. Ternyata yang terjadi selama ini mungkin jadi guru sebagian mengusulkan Bu ini punya gimana kan seperti itu Pak. Jadi ya udah yang biasanya apa saya bilang untuk ini aja Bu, kan sebagian itu kumpulkan jalan-jalan seperti itu Pak. Jadi saya gimana Bapak Ibu seandainya punya ini kita kumpulkan, kita lihat lagi ada lagi kita kumpulkan lagi untuk kita berikan sama-sama baju batik untuk kita sama-sama, dan kalau nggak untuk beli baju terbang untuk kita juga sama-sama kita juga ada gitu. Ya alhamdulillah semoga dulu Berarti sebagian guru mau, berarti efektif juga ya apa yang Ibu kasih solusi tersebut ya. Nah ini Bu, dalam mengambil kebijakan tadi tuh Bu, apakah ada ya Bu pihak-pihak yang menentang, dan gimana sih Bu cara mengatasi pihak-pihak yang menentang? ya dimanapun mungkin ada sama ya Pak ya, ya ada beda mungkin yang ada yang sesatunya orang ada yang membutuhkan moral misalnya Pak ya. Iya. Sedikit aja beli aja Bu, makan aja sudah Bu, kita biar cukup seperti itu. Jadi saya akan sampaikan uang itu sedikit, kalau tempat kita cuma sekejap aja saya sampaikan gitu Pak. Gimana Bu itu kalau kita kumpulkan, kalau nanti kita bisa menikmati juga sama-sama awet seperti itu Pak. Kemudian untuk kemajuan sekolah Pak itu juga karena jujur di sini kita hitungannya sebagai guru, sebagai pengasuh, tidak memikir itu, kita jujur saja sebagai pelayan melayani anak-anak masyarakat. Kita itu benar-benar untuk masyarakat di sekolah dimanapun kita sebagai panutan. Kita mengikuti pendidikan kita, yaitu memakai jariwantara, yaitu menggunakan daya ini, Nah ini Bu,
waktu ibu tuh menghadapi masalah tersebut Bu, itu ibu butuh waktu atau ibu bisa spontan bisa menyelesaikan saat itu tuh, Bu? Ya alhamdulillah Pak, Nah, di sini saya di saat itu ada masalah. Ketika itu juga Pak, saya langsung musyawarahkan gimana Bu sebaiknya Bapak. Jadi ketika kita pulang ke rumah dari sekolah itu Pak, kita tidak ada beban lagi, tidak ada masalah lagi. Jadi di situ masalah kita sudah langsung selesai Pak. Nah Bu, kan waktu ibu mengambil keputusan itu kan bisa saat itu juga ya Bu. Pasti ada nih ya faktor-faktor atau orang-orang yang selama ini bisa membantu ibu sehingga keputusan itu cepat gitu ya Bu. Kalau ada nih kira-kira siapa dan bagaimana seperti itu memberikan bantuan? Ya ada, di waktu itu juga ada Pak. Kalau untuk bagus Bu, saya setuju Bu dengan ide ibu seperti itu. Saya setuju Bu, saya juga bisa bekerja seperti itu Pak. Karena itu juga baik, kita bisa melepas seragam, kita akan melepas keluar, ada rapat atau mungkin ada pertemuan apa kita Pak bisa semua. Terus ada nggak Bu seseorang ataupun mungkin buku atau apa yang bisa menjadi panutan ibu untuk melakukan semua keputusan ibu? Alhamdulillah banyak Pak. Kebetulan saya juga sering betul bergaul. Saya memang sengaja mendekati orang yang saya pandang memang dia sukses, memang dia ini di bidang pendidikan Pak. Memangnya seperti kepala sekolah di dua seperti Mustika, banyak Pak sosok-sosok panutan yang saya ikuti Pak memang. Nah, iya berarti memang ada ya Bu ya. Iya. Oke, keren ini Bu. Terus ini Bu, saya juga ingin tahu nih, apa sih yang bisa ibu petik pelajarannya dari semua yang sudah ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Banyak Pak yang bisa saya ambil. Ya, kebetulan kita kan banyak tugas ya Pak ya. Dengan adanya musyawarah, terus kita mengambil keputusan dengan bijak, alhamdulillah. Apapun pekerjaannya, apapun tugas kita, seberat apapun kita bisa melaksanakan pelan-pelan, tapi pasti alhamdulillah bisa berjalan baik Pak. Oke, terima kasih Bu, menarik banget ini Bu. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat saya ambil pelajaran dan dapat saya aplikasikan Bu di dalam dunia nyata saya Bu. Alhamdulillah bisa berjalan baik sesuai dengan program kami, program pendek dan panjangnya bisa berjalan baik untuk kemajuan pendidikan kita. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya yang diberikannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya iring. Ya, selamat siang. Selamat pagi Pak Supri. Selamat pagi Pak. Ini Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya adalah guru penggerak angkatan 5 Pak dari Kabupaten Tebo. Nah, saya ini berasal dari SMP 27 nih Pak. Di sini saya tuh mendapatkan tugas dari tugas guru penggerak itu mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya Pak. Nah, ini yang ingin saya wawancara itu mengenai bagaimana kepala sekolah itu mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun yang berkaitan dengan rujukan moral. Oke, bisa Pak ya? Kita mulai Pak ya? Ya, boleh. Nah, gini Pak, yang pertama nih yang ingin saya tahu nih Pak, bagaimana sih Pak Supri itu mengidentifikasi jika ketemu kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan rujukan moral Pak? Yang
Yang pertama untuk menentukan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan etika dan moral itu kami ambil dari sesuai kepentingan. Sesuai kepentingan. Mana yang lebih penting itu yang saya utamakan. Seperti itu Pak ya. Nah kalau yang bujukan moral itu Pak, itu pernah nggak terjadi itu Pak atau Bapak mengalami? Nah itu gimana Bapak mengidentifikasinya Pak? Ya selama tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, ya saya laksanakan. Oke gitu Pak ya. Nah selama ini Pak dalam pengambilan keputusan itu Pak, terutama di kasus-kasus yang seperti tadi itu, Bapak perlu bantuan dari orang lain nggak Pak selama ini? Atau Bapak bisa langsung mengambil sendiri gitu? Nah, untuk menentukan kasus-kasus, biasanya kami musyawarah ya. Apabila mengalami jalan buntu, nah untuk menentukan kasus itu saya menentukan kebijakan sendiri. Yang jelas tidak merugikan siapapun demi untuk kepentingan sekolah. Terus itu Pak, yang sudah Bapak lakukan selama ini, efektif nggak Pak? Kebijakan yang Bapak ambil? Yang menurut saya efektif, sepanjang itu untuk kepentingan bersama. Berarti efektif Pak ya? Nah terus Pak, waktu Bapak mengambil itu, apakah ada nih Pak tantangan yang Bapak hadapi? Nampaknya di sekolah kami, kebijakan-kebijakan yang diambil baik oleh kepala sekolah maupun secara musyawarah itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan tetap berjalan. Berarti tidak ada ya pihak-pihak yang menentang itu nggak ada Pak ya? Tidak ada. Yang berarti Pak, waktu Bapak tuh menghadapi suatu masalah seperti tadi itu Pak, Bapak tuh waktu mengambil keputusannya itu butuh waktu merenungkan atau diskusi atau gimana? Atau mungkin Bapak bisa langsung, oh ini bisa saya putuskan saat ini juga? Kalau saya untuk menentukan kebijakan itu spontan, langsung saya putuskan. Apabila itu terjadi suatu kasus, nah, menurut saya kalau mengalami jalan buntu misalnya, itu langsung saya putuskan. Langsung diputuskan saat itu juga gitu Pak ya. Terus gini Pak, Bapak kan kayaknya cepat itu cekatannya. Pasti ada nih pihak-pihak ataupun orang-orang yang selama ini bisa menjadi motivator ataupun panutan Bapak dalam bergerak seperti itu Pak. Kalau yang untuk menjadi panutan, nah itu menurut saya biasanya itu ada masukan dari pengawas. Apabila sesuai dengan pikiran saya, hati saya, itu saya ikuti. Tapi kalau memang itu bertentangan dengan hati nurani ya saya tolak. Itu Pak ya. Nah nih Pak, dari semua nih yang sudah Bapak ambil keputusannya, kebijakannya, itu apa sih Pak kiat-kiat yang dapat dipetik dari itu? Pelajaran apa yang dapat dipetik? Kiat-kiat atau pelajaran yang dapat dipetik dari hal-hal yang disampaikan tadi, semua menuju untuk kebaikan sekolah. Berarti semua tuh kita kembali lagi, jika itu baik untuk sekolah ya itu kita lakukan. Walaupun itu mungkin juga bertentangan ya Pak ya dengan rekan-rekan kita di sekolah ini ya. Ya, masalahnya sekolah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Oke, terima kasih nih Pak atas pencerahannya nih. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini dapat membuka pikiran saya, dapat menambah wawasan saya akan bagaimana saya di kemudian hari jika menjadi pemimpin pelajaran untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Oke, terima kasih Pak Supri, selamat siang.